Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dekus dalam channel Matematik Study Club. Matematika menjadi sangat mudah. Pada video pembelajaran matematika kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri, khususnya tentang translasi atau pergeseran. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini untuk mendapatkan video-video yang terupdate dan insya Allah bermanfaat. Kita awali pembelajaran kali ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Simak cuplikan film berikut. You gotta calm down. Crazy. Stop! Follow me! B, stop going psycho! B, you gotta calm down right now. I'm perfectly calm, dude. You gotta breathe or just do whatever it is that you do. I'm calm. I'm calm. I'm not even touching it. Okay, I'm barely touching it. I'm God. barely touching Turn back into a car right now. Get out of my face, all right? Our design thing started with the Bumblebee, but really Ada yang tahu film apakah ini? Ya, betul. Transformer. Apa itu Transformer? Ya, di film ini ada perubahan dari sebuah mobil menjadi sebuah robot. Begitu pula kebalikannya. Sebuah robot menjadi sebuah mobil. Di situ ada suatu perubahan. Nah, apakah sama dengan materi apa yang akan dipelajari kali ini? Ya, materi kali ini kita mempelajari tentang transformasi. Tadi filmnya Transformer, jadi ada kesamaan, yaitu suatu perubahan. Namun, dalam transformasi, perubahan-perubahan yang terjadi pada bidang datar. Untuk memindahkan suatu titik atau bangun pada sebuah bidang dapat dikerjakan dengan transformasi. Transformasi T pada suatu bidang memetakan tiap titik P pada bidang menjadi P aksen pada bidang itu pula. Jadi, titik P aksen disebut bayangan atau peta dari titik P. Bentuk transformasi yang akan dipelajari diantaranya adalah translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, kemudian apa lagi? Rotasi atau perputaran, dan yang keempat, dilatasi atau dilasi atau perkalian, perbesaran, perkecilan. Juga gabungan antara dua atau lebih transformasi tersebut yang disebut dengan komposisi transformasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas khusus tentang translasi. Untuk memahami konsep translasi, perhatikan ilustrasi berikut. Ayu pergi dari rumah ke sekolah. Diasumsikan Ayu dalam koordinat kartesius ada di titik 3,2. Ayu pergi dari rumah ke arah barat atau dalam koordinat kartesius adalah ke kiri sebesar 7 satuan. Kemudian Ayu melanjutkan ke sekolah dengan pergi ke arah selatan atau pergi ke arah bawah sebesar 5 satuan. Sekarang, di manakah posisi Ayu sekarang? Di manakah posisi sekolah tersebut? Nah, ini menggunakan konsep translasi. Jadi, translasinya apa? Kita lihat posisi rumah Ayu
3,2, kemudian posisi sekolahan atau titik Ayu di posisi akhir, yaitu lihat di sini negatif 4, negatif 3. Negatif 4, negatif 3. Nah, ini posisinya. Kita perhatikan 3 terhadap negatif 4. Bagaimana? Betul, ditambahkan dengan negatif 7. Ya, jadi 3 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 4. 2 sehingga menjadi negatif 3. Betul, ditambahkan negatif 5. Hasilnya adalah negatif 3. Sekarang kita lihat arahnya. Ayu bergeser 7 satuan ke kiri, berarti 7 ke kiri. Dinotasikan dengan negatif 7. 7 ke kiri. Kemudian 5 ke bawah. 5 ke bawah pun dinotasikan dengan negatif. Jadi kalau ke kiri untuk X adalah negatif, dan kalau ke bawah untuk Y negatif. Berarti ini negatif 5. Ini adalah bentuk translasinya. Jadi terlihat bahwa dari A ke A aksen oleh translasi negatif 7, negatif 5 tinggal menjumlahkan. 3 jumlahkan dengan negatif 7, hasilnya negatif 4. 2 jumlahkan dengan negatif 5, hasilnya negatif 3. Paham sampai sini? Insya Allah. Perhatikan contoh berikutnya. Ada satu segitiga A, ya, translasi segitiga A oleh 42. Ingat, 42. Berarti yang ini searah dengan sumbu X dan yang ini betul searah dengan sumbu Y. Dua-duanya positif, berarti kalau dengan sumbu X betul 4 ke kanan, dengan sumbu Y 2 ke atas karena positif. Bayangannya adalah segitiga B dengan cara kita geser ke kanan 1, 2, 3, 4. Kemudian kita geser ke atas 1, 2. Diperoleh segitiga B. 4 ke kanan, 2 ke atas. Setiap titiknya, ya, sama. Begitu pula dengan titik yang ujung sini, 4 ke kanan, 2 ke atas. Kemudian segitiga titik ujung satunya, ya, 4 ke kanan, 2 ke atas. Paham? Insya Allah. Perhatikan contoh berikut. Bentuk apakah ini? Betul, heksagonal atau segi 6. Ya. Oke, segi 6A oleh translasi negatif 3, negatif 4. Yang ini sejajar dengan sumbu X. Ke arah mana? Kiri. Yang ini sejajar dengan sumbu Y. Ke arah bawah. Ya. Yang ini ke kiri, yang ini ke bawah. Hasil bayangannya adalah segi 6B. Kita perhatikan pergeserannya. Ke kiri 1, 2, 3. Kemudian dilanjutkan dengan bergeser ke bawah sebesar betul 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Diperoleh segi 6B. Yang bergeser adalah semua titiknya. Ya. Titik sebelah sini 3 ke kiri, 4 ke bawah. Diperoleh titik sini. Kemudian 3 ke kiri, 4 ke bawah. Dan seterusnya. Faham? Insya Allah. Nah, jadi
Translasi atau pergeseran merupakan suatu transformasi yang memindahkan objek pada bidang koordinat kartesius dengan arah dan jarak tertentu. Ingat dalam koordinat kartesius tadi, ya, translasi AB misalkan. Yang A ini pergeserannya sejajar dengan sumbu X. Positif berarti bergeser ke kanan. Negatif berarti geser ke kiri. Yang B pergeserannya sejajar dengan sumbu Y. Positif bergeser ke atas. Kalau negatif ke bawah. Arah dan jarak tertentu. Bayangan hasil translasi atau peta hasil pergeseran memiliki sifat seperti apa? Bundanya tidak berubah, mengecil atau membesar, ya, hanya mengalami pergeseran. Jadi, sifat dari translasi adalah objek yang ditranslasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Jadi tetap sama. Ya. Kalau bahasa matematisnya adalah kongruen. Sama dan sebangun. Jadi tetap sama dan sebangun dengan objek awalnya. Kemudian objek yang ditranslasi hanya mengalami perubahan posisi. Jadi definisi dari suatu translasi adalah jika titik A, X, Y ditranslasikan oleh T, A, B, maka diperoleh persamaan transformasi bayangannya yaitu A aksen sebagai berikut. X aksen sama dengan X ditambah A, Y aksen sama dengan Y ditambah B. Atau AXY oleh translasi AB, maka bayangannya adalah X plus A, Y plus B. Dalam bentuk titik A, X, Y oleh translasi AB, maka bayangannya adalah X plus A, Y plus B. Dalam bentuk vektor, X aksen Y aksen sama dengan titik XY-nya tambahkan dengan translasinya. Sehingga X aksen Y aksen sama dengan X tambah A, Y tambah B. Paham sampai sini? Insya Allah. Untuk lebih memahami lagi tentang konsep translasi, perhatikan contoh berikut. Diketahui segitiga OAB dengan koordinat titik O adalah 0,0, A 3,0 dan B 3,5. Jadi ini O, di sini A, dan di sini adalah B 3,5. 3,0, 3,5. Tentukan koordinat bayangan segitiga OAB tersebut bila ditranslasi oleh T13. Pasti bisa, insya Allah. Perhatikan, titik O 0,0 ditranslasi oleh 13. Tinggal dijumlahkan. 0 tambah 1 ditambah 0 tambah 3 hasilnya adalah 1,3. Kemudian titik A 3,0 oleh translasi 13, maka bayangannya 3 tambah 1 0 tambah 3. 3 tambah 1 4, 0 tambah 3 3. Jadi A aksen 4,3. Kemudian B 3,5 oleh translasi 13, maka bayangannya 3 tambah 1 4, 5 tambah 3 8, 4,8. Jadi bergeser, bergerak. Ini adalah O aksen, ini A aksen, dan di sini adalah
B aksen. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya. Tentukan bayangan persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama 25 oleh translasi negatif 1, 3. Ini adalah gambar lingkarannya dengan pusat 0,0. Nah, ini pusatnya adalah 0,0. Jari-jarinya berapa? 5. Ya, jari-jarinya 5, berarti di sini 5. Karena translasi T negatif 1, 3, maka masih ingat konsep sebelumnya? Oke, boleh menggunakan vektor. Ya, berarti X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah translasinya negatif 1, 3. Maka dari sini diperoleh X aksen sama dengan X negatif 1, Y aksen sama dengan Y ditambah 3. Betul. Maka X aksen sama dengan X min 1 kita ubah menjadi X sama dengan. Ya, X aksen sama X min 1 ini kita ubah menjadi X sama dengan. Cara untuk menentukan bayangan kurva, awalnya X aksen sama dengan, kita ubah menjadi X sama dengan. Paham? X aksen sama X min 1, maka X sama dengan X aksen plus 1. Kemudian Y aksen sama dengan Y plus 3, kita ubah menjadi Y sama dengan. Ya, Y aksen sama dengan Y plus 3, kita ubah menjadi Y sama dengan. Yaitu Y sama dengan Y aksen min 3. Kemudian persamaan 1 dan 2 ini kita substitusikan ke persamaan lingkaran awal. Ya, sehingga X-nya kita ganti dengan X aksen plus 1, Y-nya kita ganti dengan Y aksen min 3. Ya, menghasilkan X aksen plus 1 kuadrat ditambah Y aksen min 3 kuadrat sama dengan 25. Jadi, bayangannya adalah X plus 1 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 25. Paham sampai sini? Insya Allah. Nah, ini adalah persamaan lingkaran dengan betul pusatnya negatif 1,3 dan jari-jarinya 5. Yang ini pusatnya 0,0 dan jari-jarinya 5. Ternyata perhatikan, jari-jarinya tetap. Berarti bentuk dan ukurannya sama seperti lingkaran semula, hanya bergeser. Kita lihat pergeseran dari lingkarannya. Pusatnya menjadi min 1,3, geser. Ya. Bentuk dan ukurannya sama, hanya bergeser. Dan persamaan ini pun bisa dijabarkan ya menjadi bentuk umum persamaan lingkaran. X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 plus Y kuadrat min 6Y plus 9 sama dengan 25. Atau X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X dikurang 6Y dikurang 15 sama dengan 0. Bagaimana? Sangat mudah. Cara yang kedua, untuk menentukan persamaan lingkaran, kita perhatikan, ini adalah suatu persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jarinya adalah 5. Maka, ingat sifat dari translasi, bentuk dan ukurannya tetap. Yang menentukan ukuran lingkaran adalah jari-jarinya. Ya, berarti bentuk dan ukuran tetap, berarti R aksennya tetap sama 5. Paham? Berarti tinggal mencari P aksen. Ya, kita cari P aksennya atau pusatnya yang kita translasi. Pusatnya adalah 0,0. Oleh translasi min 1,3, maka P aksen 0 ditambah negatif 1, 0 ditambah 3. P aksennya sama dengan negatif 1,3.
Persamaan lingkaran dengan pusat negatif 1,3 dan jari-jari 5 adalah X plus 1 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Atau X plus 1 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 25. Bagaimana? Sangat mudah. Jadi beginilah pergeseran dari lingkarannya. Pusatnya min 1,3. Pembahasan soal berikutnya. Oleh suatu translasi, peta titik 1, negatif 5 adalah 7, negatif 8. Jadi ini adalah titik asalnya, ini adalah petanya atau bayangannya. Yang dicari adalah bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 4X min 12 oleh translasi tersebut. Translasi tersebutnya sudah diketahui atau belum? Belum. Diperoleh dari mana? Dari sini. Berarti kita cari translasi yang memetakan 1, negatif 5 ke 7, min 8. Paham maksud soalnya? Insya Allah. Oke. Misalkan translasi tersebut adalah A, B. Bayangan titik 1, negatif 5 oleh translasi T adalah 1 plus A min 5 plus B, yaitu 7, negatif 8. Atau bisa juga ditulis 1, negatif 5 oleh translasi AB, bayangannya adalah 7, negatif 8. Ya. Nah, 7 negatif 8 ini kita bisa tuliskan 1 ditambah A, negatif 5 ditambah B. 1 plus A, min 5 plus B sama 7, min 8. Paham ya? Jadi 1 plus A harus sama dengan 7, maka diperoleh A-nya sama dengan 6. Negatif 5 plus B harus sama dengan negatif 8, maka diperoleh B-nya negatif 3. Jadi diperoleh translasinya adalah 6, negatif 3. Apakah sudah selesai? Belum. Yang dicari adalah bayangan kurva oleh translasi tersebut, yaitu oleh 6, min 3. Oke, karena translasinya adalah 6, min 3, ya, kalau misalkan kurva, ingat kalau kurva yang ditranslasikan berarti XY atau X aksen Y aksen sama dengan XY, kita tambahkan dengan translasinya 6, min 3. Maka X aksen sama dengan X plus 6, Y aksen sama dengan Y min 3. X aksen sama dengan X plus 6, maka X sama dengan X aksen min 6. Y aksen sama dengan Y min 3, kita ubah menjadi Y sama dengan Y aksen plus 3. Kemudian X sama dengan Y sama dengan ini kita substitusikan ke persamaan kurvanya. Di sini adalah persamaan kuadrat. Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 12. Gantikan Y-nya dengan Y aksen plus 3. Gantikan X-nya dengan X aksen min 6. Diperoleh Y aksen plus 3. X-nya ganti dengan X aksen min 6. X-nya ganti dengan X aksen min 6. Kita jabarkan. X kuadrat 2 kali X kali 6 min 12X min 6 dikuadratkan 36. 4 kali X 4X, 4 kali negatif 6 min 24 min 12. Kita sederhanakan, diperoleh Y aksen sama dengan X aksen kuadrat dikurang 8X aksen min 3. Masih dalam bentuk aksen semua. Jadi kita tambahkan jadi. Ya, nanti setelah jadi aksennya jadi hilang. Aksen di sini hanya menentukan bahwa dia adalah bayangan. Jadi bayangannya adalah
Y sama dengan X kuadrat min 8X min 3. Paham sampai sini? Insya Allah. Ingat, bentuknya berubah? Tidak parabola, maka bayangannya pun tetap parabola. Pembahasan soal berikutnya. Diketahui bayangan kurva oleh translasi T negatif 23 adalah Y sama dengan X kuadrat min 4. Tentukan kurva asal tersebut. Jadi ini adalah bayangan. Oke? Nah, kalau bayangan maka kita bisa tulis ini adalah Y aksen sama dengan X aksen kuadrat dikurang 4. Paham sampai sini? Insya Allah. Kemudian kita ingat konsep translasi adalah X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah translasinya. Translasinya adalah negatif 2, 3. Maka dari sini diperoleh X aksen sama dengan X dikurang 2, Y aksen sama dengan Y ditambah 3. Ingat, kalau mencari bayangannya, ini kita ubah menjadi X sama dengan Y sama dengan. Paham? Kalau mencari bayangan kurva, awalnya X aksen Y aksen kita ubah menjadi X sama dengan dan Y sama dengan. Namun karena soal ini adalah menentukan kurva asalnya, maka bayangan ini adalah Y aksen X aksen, maka kita substitusikannya adalah X aksen Y aksen. Tidak perlu diubah lagi. Jadi langsung ini kita substitusikan. Kemana? Ke Y aksen sama dengan X aksen kuadrat min 4. Y aksennya kita ganti dengan Y plus 3. X aksennya kita ganti dengan X min 2. Dikurang 4. Y plus 3 sama dengan X kuadrat 2 kali X kali min 2 min 4X min 4 dikuadratkan plus 4 dikurang 4. Y sama dengan X kuadrat min 4X 4 kurang 4 0 dikurang 3 min 3. Jadi kurva asalnya adalah Y sama dengan X kuadrat min 4X min 3. Bagaimana? Sangat mudah. Beberapa konsep dan beberapa soal telah kita bahas. Semoga dapat dipahami, semoga dapat dimengerti. Untuk mengukur pemahaman kita tentang materi translasi, silahkan dicoba penugasan terstrukturnya. Kerjakan dengan caranya, cocokkan jawabannya. Allah bisa karena biasa. Semakin banyak berlatih, insya Allah semakin mantap. Semoga bermanfaat, sehat selalu dan sukses selalu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.